Nah, dia bisa berubah nanti menjadi uang. Setelah itu teman-teman guru sekolah minggu semuanya dan adik-adik, hari ini ada cerita yang bagus banget dan ada peragaan yang keren ya. Nanti untuk peragaannya di akhir video dikasih tahu gimana caranya, makanya ditonton sampai selesai ya. Hari ini Kak Fuye ini pengen bersenang-senang, pengen nonton, pengen makan-makan kali ya. Wah, pokoknya pengen senang-senang deh biar hati ini senang ya. Nah, kita cari dulu nih. Kalau mau senang-senang harus punya apa? Harus punya uang biasanya ya. Kalau nggak ada uang gimana mau senang-senang ya? Mau beli makan enak, mau nonton nggak bisa ya. Kak Fuye coba lihat di kantong Kak Fuye ada uang nggak? Wah, lagi nggak ada nih uangnya. Aduh, gimana ya caranya ya supaya bisa punya uang? Tapi tenang aja, Kak Fuye punya ini nih ya. Wih, kertas. Iya, kertas ya. Wih, jadi uang. Aduh, uang berapa nih? Ayo dilihat uang berapa nih. Uang berapa nih? Coba dibuka yuk. Uang berapa ya? Uang 100.000. Bisa buat apa nih? Bisa buat nonton film. Film apa? Ngeri-ngeri sedap tuh bisa ya. Atau bisa buat beli makanan yang enak-enak, bisa. Atau bisa buat beli pulsa internet. Wah, seneng deh kalau punya duit 100.000 ini ya adik-adik ya. Tapi nanti kalau 100.000-nya udah habis gimana ya? Gampang. Kalau udah habis nanti tinggal pakai kertas digini-gini jadi duit lagi 100.000. Bisa lagi untuk senang-senang. Tapi apakah kalau punya uangnya banyak banget itu udah pasti bisa senang-senang terus? Kayaknya belum tentu ya adik-adik ya. Di Alkitab ada loh cerita orang yang punya uang banyak banget, tapi hidupnya nggak tenang, dia nggak senang hidupnya. Kenapa ya? Karena walaupun punya uang banyak, ada saja masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya banyak orang memusuhi dia. Waduh, sampai dia merasa sedih, nggak punya temen. Suatu hari, dia tahu ada seseorang guru yang sangat baik. Guru itu ingin datang ke kotanya. Wah, dia pengen lihat itu orang baik. Siapa tahu mau jadi temanku. Wah, dia buru-buru berlari. Tetapi orang banyak sudah ada di situ. Dia nggak bisa lihat si gurunya. Karena apa? Karena dia badannya pendek. Wah, sampai sini pasti tahu deh namanya siapa. Iya, dia namanya Sakeus. Punya uang banyak loh. Dia naik ke atas pohon dan dia ingin melihat guru itu. Yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Ya, tidak lain adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu memanggil Sakeus untuk turun dan ingin makan bersama di rumahnya. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia yang tadinya mungkin selalu nggak enak hatinya, dia menjadi lebih tenang adik-adik. Malah dia bilang uangnya dia itu nggak terlalu penting lagi mungkin ya. Dia mau bagiin semua uangnya buat orang-orang yang dulu pernah dibikin susah sama dia. Nah, dari cerita itu kita tahu ya bahwa ternyata uang belum tentu bisa bikin bahagia. Bisa aja kita punya banyak uang, tapi punya banyak musuh. Atau ya, di Alkitab juga ada orang yang sangat hebat nih, punya banyak uang, punya banyak prajurit, namanya Panglima Naaman, tapi ternyata dia ada sakit yang nggak bisa sembuh. Sampai akhirnya Tuhan yang menyembuhkan dia. Itu ada di Perjanjian Lama ceritanya. Jadi banyak sekali contohnya orang punya uang, orang mungkin menjadi panglima, jadi bos, tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena yang bisa bikin kita bahagia dan damai sejahtera hanya Tuhan Yesus. Ya, jadi bagaimanapun kondisi adik-adik, mau punya uang atau nggak punya uang, ingat, berdoa selalu kepada Tuhan Yesus untuk minta perasaan yang tenang, perasaan yang damai sejahtera. Dan yang paling penting, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Sehingga nanti, kalau kita tidak lagi di dunia ini, kita akan berada di surga bersama Tuhan Yesus. Nggak perlu lagi nih uang, nggak perlu. Karena kalau udah di surga, semua dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang penting adalah kita harus percaya sama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Oke, tadi ceritanya singkat saja ya. Nanti teman-teman guru sekolah minggu bisa perpanjang ceritanya. Tapi di sini Kak Fuye pengen jelasin gimana sih caranya tadi ya ngerubah kertas ini menjadi uang ya. Jadi caranya itu gampang banget. Teman-teman hanya perlu menyediakan selembar kertas ya berwarna putih atau apapun ya. Ini kertas seperti ini ya.
Dan juga tentunya uangnya ya. Oke, jadi ada kertas dan ada uangnya. Lalu uangnya akan kita lipat ya. Kita lipat agak kecil, disesuaikan aja. Sesuai dengan ukuran kertasnya ini ya. Ya, ini sesuai dengan ukuran kertasnya. Kertasnya juga akan dilipat. Yang kecil boleh, panjang boleh, terserah. Lalu kertas ini akan nanti menutupi uang ya. Jadi di tangan kita ada uang dan ada kertas. Kertasnya menutupi uang. Kalau kertasnya bisa lebih besar dari uangnya bagus, jadi jangan pas-pasan. Karena kalau pas-pasan terkadang atasnya atau bawahnya nanti kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini megangnya ya. Ada uang, ada kertasnya ya. Nah, nanti tinggal digoyangkan. Nih saya peragakannya pelan, digoyangkan begini. Nah, lalu didorong kertasnya, uangnya didorong untuk keluar ya. Kalau kita gerakannya dengan cepat, nanti nggak akan kelihatan itu didorong atau berubahnya, nggak kelihatan ya. Mungkin saya akan tunjukkan secara lebih dekat ya, biar lebih jelas ya. Jadi ini seperti ini megangnya ya. Nah, ini ada di jempol kita pegang uang, terus dilapisin dengan kertas ya. Yang rapi ya, ini kita dari belakang. Nanti kita hanya perlu kita gerakan dengan cepat. Nah, sambil kita dorong. Kertasnya kita dorong, uangnya kita dorong ya. Nah, uangnya didorong, kertasnya ditarik. Ya, tuh, jadi uangnya keluar ya. Ingat, kalau gerakannya cepet banget pasti nggak akan kelihatan perubahannya. Tapi kalau lambat, kalau gerakannya lambat, nanti akan kelihatan nih kertas ini bergerak gitu ya. Jadi secepat mungkin ya digerakkan. Nah, satu hal lagi yang penting adalah perlunya latihan ya. Latihan di depan kamera atau teman-teman bikin video latihannya. Dan ini butuh berkali-kali supaya pas banget ya. Terkadang waktu kita gerakin kayak gini, nah nggak lancar mungkin ya. Tapi kita perlunya lancar nih. Jadi ketika digerakkan dengan cepat, kalau misalnya kita nggak yakin, biarin aja dia putih dulu. Lalu kita jelaskan, oh ini warna putih ya, dan sebagainya ya. Nah, dia bisa berubah nanti menjadi uang. Setelah itu jangan... Nah, dia bisa berubah nanti menjadi uang. Setelah itu jangan lupa kertas ini jangan sampai kita kelihatan, kita buka-buka gini, jangan ya. Kita tetap taruh dia di dalam tangan, lalu kita buka uangnya ya. Dan jangan lupa juga di sini pastinya harus penting untuk firman Tuhannya juga. Jadi bukan cuma sulap-sulap aja ya. Dan di akhir kita bilang bahwa ini ada trik aja ya, bukan bener-bener kakaknya bisa magic atau mengubah kertas jadi uang. Oke, semoga semuanya nanti bisa praktekin dan ini gampang banget. Tadi sekali lagi yang penting latihan dan jangan lupa berdoa juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Subscribe, like, komen. Dadah.